Ini bukti persoalan Medan dari dulu ke dulu adalah masalah banjir dan jalan. Hari ini juga masih kita katakan Medan masih menempati kota sejuta lubang. Wali kota tuh harus copot itu Topan Ginting dari kepala dinas PU. Masa orang sipil jadi orang teknik? Kan lucu itu. Di Bapeda Medan tuh ada yang jago-jago tuh. Yang jago soal penataan kawasan, penataan drainase ada. Itu nggak ada. Di PU itu pun ada. Ya kalau nggak ada ekspor aja dari luar kan nggak bisa. Tapi orang teknik jangan asal-asalan. Konsultannya pun jangan wala-wala. Yang tamatan STM dipakai, tapi bayar. Kita boleh lihat, bandingkan pekerjaan yang dibangun oleh zamannya Surkani, zamannya Saleh Arifin, drainasenya sampai sekarang masih bagus. Ya saudara, saat ini pemerintah Kota Medan sedang gencar melakukan pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur jalan maupun drainase yang ada di Kota Medan. Cukupkah hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk mengatasi banjir dan jalan berlubang dan tidak ada lagi jalan-jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena berlubang dan juga banjir? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Sumatera Utara, Asari sini. Saya Prasetyo untuk eksklusif Aktual Channel. Bang Asari sini. Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat Bang ya? Saya alhamdulillah. Iya. Ketemu lagi Bang Asari sini. Gimana aktivitasnya Bang? Biasa. Udah nampak cerah muka Bang Asari sini kali ini. Ini karena banyak kasus yang Soroti gitu. disoroti atau gimana ini Bang? Banyak kasus yang ditinjau deh, dipantau di lapangannya kan. Ya. Dan kami hari ini datang menjumpai Abang juga karena kasus yang kami soroti Bang. Karena itu beberapa waktu belakangan ini pemerintah Kota Medan gencar melakukan pembangunan Bang ya. Termasuk dari perbaikan jalan, perbaikan drainase Bang. Analisis Abang, sudah tepatkah tindakan pemerintah Kota Medan dengan melakukan perbaikan infrastruktur ini untuk membuat Medan menjadi tidak banjir lagi, tidak berlubang lagi? Seperti apa Bang Asari? ya. Kalau kita melihat Medan dari perjalanannya, kita lihat Medan di zamannya Agus Salim Rangkuti, Pak Batir Japar, habis Batir Japar, Abdillah Rotman, baru Eldin, ya, baru sekarang Pak Bobi. Baik. Ya. Ya. Nah, persoalan Medan dari dulu ke dulu, pertama yang menjadi masalah adalah penanganan masalah drainase, Baik. banjir. Kedua, masalah Medan penuh dengan lubang. Kemarin kita ada juluki Medan ya menjadi kota sejuta lubang. Sempat Bang ya? Sempat. Nah, teringat saya waktu Medan sejuta lubang itu, pas hari itu Pak Presiden datang kemari meresmikan pesta perkawinan anaknya dengan Bung Bobi, sekarang di Wali Kota Medan. Baik. Nah ya, sampai kita membuat aksi gerakan Betor Medan Sejuta Lubang. Itu udah hampir jadi. Dan itu sempat Abang juga dikepung Bang ya sama aparat Di ya? aparat ya kan. Nah, ini bukti persoalan Medan dari dulu ke dulu adalah masalah banjir dan jalan. Jalan itu tak pernah beres-beres sampai sekarang. Hari ini juga masih kita katakan Medan masih menempati kota sejuta lubang. Ya. Medan juga menempati julukan Medan Kota Banjir. Kenapa Medan Kota Banjir? Yang Anda lihat tadi ini, lihat ke lapangan bahwasanya banyaknya gerakan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Wali. Boleh-boleh saja. Ini kan ucapan kampanye Pak Wali kemarin akan menata infrastruktur Kota Medan. Nah, kalau menata infrastruktur Kota Medan tanpa didukung oleh fakta dan data, mengacu kepada satu dokumen master plan, yaitu master plan drainase yang tercantum di dalam RTW Kota Medan itu harus dilihat duluan. Berarti fakta dan data yang dimiliki oleh Dinas PU ataupun Pemko Medan Pemko Medan, kurang. Artinya dia kan nggak lihat. Kenapa kok asing gitu-gitu saja persoalan Kota Medan? Pertama banjir, kedua jalan berlubang, tempel lagi, berlubang lagi. Artinya nggak terukur semuanya. Nah sekarang kita lihat banyak penggalian
drenase di Kota Medan. Kalau saya melihatnya, ini pekerjaan asal-asalan semuanya, tanpa ada perencanaan yang terukur. Ya, tanpa ada perencanaan yang terukur, lalu kena tidak berpegang kepada satu dokumen master plan drenase. Ya kita lihat Medan ini udah banyak kita tegur persoalan itu, akhirnya banyak terbukti. Dulu Medan sudah lubang, mulai diperbaiki, lalu tapi tetap masih juta lubang juga kita juluki sekarang ini. Kedua, Medan kota banjir juga masih kota banjir. Begitu hujan turun, tetap dia banjir. Ini belum lagi turun dari atas, dari Sibulangin. Air apa? Ini Medan bakal banjir lagi seperti tahun 56 dulu. Padahal infrastruktur terus diperbaiki, Bang ya? Ya, infrastruktur terus diperbaiki. Drenase terus digorek ya? Drenase terus korek. Tapi itu juga jadinya. Baik. Artinya yang mana dimulai? Dari mana dulu dimulai? Hulu atau hilir? Harusnya dari mana, Bang? Ya harusnya dari hulu dulu lah. Ditata dari hulu atau dari hilir. Baik, hulunya di mana? Hulunya selatan. Arah ke sana. Di mana itu, Bang? Tepatnya? Ya, tempatnya dari mulai kalau arah selatan dari mulai Tanjung Merawa, dari Jamin Ginting, dari bukit, ya itu kan harus kita tata luan. Baik. Nah, ini hari ya kita lihat Medan ini dibenahi seperti di satu kecamatan Medan area, dikorek ya tuh ya. Kita lihat ini sekarang ini ya. Lalu dikorek lagi di daerah Medan Baru, digali. Tapi hulunya yang di sebelah sana yang nggak dibenahi. Hulu berarti daerah ke Belawan, Bang? Belawan. Baik. Nah, yang penting sebenarnya waktu zaman Pak Wali Kota Batiar Japar itu sudah ada menetapkan satu ketentuan ya, master plan kawasan selatan katanya itu daerah resapan air. Kawasan selatan ini maksud di daerah mana, Bang? Daerah mulai Tuntungan, Selayang, itu daerah resapan air. Berarti daerah resapan air itu harus diijokan, harus ada sebuah bendungan, kan gitu. Nah, ada di dalam program Mebidang, Baik. pembangunan bendungan Simene, nggak salah saya. Simeme ya, Iya. bendungan itu kan. bendungan yang ada di daerah biru-biru. Biru-biru, Baik. itu yang harus dibenahi dulu. Nah, sampai sekarang nggak selesai nih. Itu dokumen secara utuh itu di dalam Perpres nomor 62 tahun 2011 tentang kawasan Mebidang. Jadi program-program itu banyak yang sudah dibuat sini, tapi begitu-gitu juga. Pertama ada EUMDP, tak selesai juga. Lalu ada program MMUDP lagi, Medan Urban Development Project, Medan Metropolitan Urban Project. Begitu saya terus. Lalu ada nanti Medan MMUTP, Medan Metropolitan Transportation Project. Nah, ini juga masalah. Jadi kenapa jalan itu tetap berlobang? Pertama, kalau saya pada beberapa kali saya usahakan di Dasar Musrembang, perlu ada koordinasi penataan pelaksanaan drenase Kota Medan. Perlu ada koordinasi. Antara siapa? Antara institusi lainnya. Seperti contoh, ya kenapa jalan bisa berlubang? Contoh, PDAM, dia gali di pinggiran jalan, tak selesai, tak sesuai dengan hasilnya, berlubang jalan itu, ya. Berkembanglah jalan ini hari timbul lubang. Itu satu, itu PDAM. Lalu belum lagi, sekarang sibuk ini Telkom, gali sana gali sini, Telkom keliling, jalan tetap rusak juga, drenasenya terbongkar juga. Nah, ini kalau kita lihat, kalau Anda lihat di jalan Sudirman sekarang ini, coba dilihat, di situ ada program namanya penataan landscape jalan Sudirman katanya. Ada ya? Benar ya. Ini baru muncul. Padahal kemarin sudah dibenahi nih. Baru saja, Bang. Baru benar ya? Baru beberapa tahun. Ini kan namanya proyek pekerjaan yang nggak terukur dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ini. Baik. Kenapa yang sudah ada? Kenapa yang nggak yang lain dibangun? Kenapa yang sudah siap baru dibangun? Baru tahun semalam selesai dibongkar lagi. Nah, ini kan dia udah pekerjaan namanya sesuka-suka hati. Yang sayangnya saat ini
belum pernah kejadian instruktur teknik dikelola oleh orang sipil. Nah sekarang wali kota Medan menempatkan orang sipil menjadi teknik. Macam mana bisa kejadian ini? Berarti nggak sesuai tupoksinya. Saya minta wali kota itu harus copot itu Topan Ginting dari kepala dinas PU. Harus ganti supaya wali kota itu juga punya hasil. Masa orang sipil jadi orang teknik? Kan lucu itu. Seharusnya wali kota pikirkan itu. Sebelumnya track record si Kadis PU ini seperti apa? Camat Tuntungan. Nah ini kan merupakan jabatan balas jasa namanya, jabatan balas budi karena Tuntungan memenangkan Pak Bobi. Dugaan, Pak. Dugaan. Kenapa nggak camat lain? Camat lain ada yang lebih bagus dari Topan. Atau abang mau merekomendasikan camat lain? Saya nggak merekomendasikan, nggak perlu, karena itu kewenangan Pak Bobi kan. Baik. Tapi itu pun saya hanya menyampaikan. Ada politik balas jasa di sini. Jadi kepala dinas PU adalah politik balas jasa. Seharusnya Pak Wali tidak boleh berpikir itu. Pak Wali betul-betul memikirkan institusinya itu harus berbobot, punya daya nalar berpikir yang luas untuk menata kota ini. Apalagi masalah infrastruktur yang dia kembangkannya ini. Akan membenahi infrastruktur, Kalau nanti infrastruktur ini jeblok macam mana? Karena kan bukan bidangnya ini. Buktinya aja pekerjaannya sudah amburadul. Boleh lihat di Denai, Sleman enggak pekerjaan itu. Baik, karena sudah Bang buka, kita akan membuka lagi, Bang. Jadi kami juga sudah memantau di lapangan sebenarnya. Seperti yang Abang sebutkan tadi, di Jalan Panglima Denai. Ada pengorekan itu di depan masjid, Bang ya? Iya. Pas sekali sampai sekarang proyek tersebut belum terselesaikan. Kan? Lalu ada di kawasan yang saat ini masih dikerjai di simpang Panglima Denai. Pasar Merah. Juga enggak Menteng. Kan itu saat ini masih sedang pengerjaan. Tapi itu hanya beberapa contoh. Ada yang kami lihat menjadi tanda tanya juga. Di situ ada seperti kubus, Bang ya? Box cover istilahnya. Cover box. Cover box, Bang ya? Dan beberapa cover box ada logo dan banyak cover box yang tidak berlogo. Ini sebenarnya proses ataupun pemilihan cover box seperti apa sebenarnya dalam pembangunan untuk proyek pembuatan drainase? Nah, kalau itu nggak bilang, ini kan sebenarnya kan pembuatan cover box itu, ini merupakan apa namanya istilahnya, KKN juga ini ada pesan titipan sebuah perusahaan yang bergerak pembuatan ini, ya mungkin juga tidak punya legalitas ya. Kalau seperti apa ya kita lihat ya, jalan tol itu kan tertulis itu cover box-nya itu. Pabriknya ini punya siapa ya, Bang? Punya siapa? Cetakan siapa? Bisa dipertanggungjawabkan. Hasil audit apanya itu, labnya jelas gitu kan. Ini yang nggak bilang tadi, ada yang punya merek, ada yang tidak punya merek. Berarti tidak merek ini kan palsu. Ya kan? Tapi mengapa bisa masuk? Nah ini namanya KKN tadi. Ada unsur korupsinya di sini. Minimal volumenya kan tidak sesuai dengan kualitas yang punya merek. Kalau punya merek ini kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sebenarnya informasi kepada BPK, temuan ini sebenarnya nih. Kan dia harus memakai jaya beton kan ya. Itu tulis jaya betonnya. Jaya beton itu kan hasil labnya udah jelas. Nggak perlu lagi masalah. Tapi mungkin satu cover box yang dibuat oleh jaya beton itu harganya 100.000 satu biji misalnya, contoh ya. Yang ini bisa di bawah harga. 75.000, untungnya 25.000 perak kan gitu. Itu hitung satu kalinya kan kali ratusan. Dan ini yang dibagi ya. Nah ini dibagi. Nah, jadi inilah yang menjadi masalah. Nah kita lihat masih banyak pekerjaan penataan atau galian drainase Kota Medan ini tidak sesuai. Itu kan kemarin seperti Pasar Merah kemarin tahun lalu kan nggak dibangun itu, bongkar lagi, pasang lagi. Baik. Jadi banyak pekerjaan tumpang tindih, itu aja. Tadi Abang menyebut juga harusnya ada koordinasi lintas sektor, Bang ya, lintas instansi. Nah, mengapa sampai sekarang hal ini tidak diterapkan? Artinya terkadang pemerintah Kota Medan telah mengaspal, telah memperbaiki drainase, lalu muncul lagi pihak dari Telkom ataupun perusahaan lainnya yang melubangi dari tanah ataupun aspal jalan untuk memasukkan pipa-pipa ataupun kabel-kabel. Betul. Apa kesalahan yang terjadi di sini, Bang? Begini,
Persoalannya mereka ini tidak memahami satu dokumen Mebidangru tadi nih. Ada dokumen Mebidangru yang diterbitkan oleh Presiden pada saat itu, nomor 26 tahun 2011 ya nggak salah saya itu ya. Itu adalah penetapan pengaturan terkait dengan lintas institusi. Artinya gini, di dalam proyek MUMDP dulu itu saya ikuti, ada khusus proyek untuk pembangunan limbah. Ya, limbah itu dalam menangani limbah rumah tangga. Baik. Itu di Korek Tengah. Lalu ada program pembangunan, Anda bisa lihat di jalan-jalan tuh ada nanti ada box Telkom, itu jaringan yang sudah terukur itu, sudah tersusun tuh. Jadi kalau Telkom mau masukkan aliran pemasang kayak tower, dia harus masuk ini aja lagi. Nggak perlu dibongkar-bongkar. Tidak perlu menggali tanah lagi. Nggak perlu menggali lagi. Ini yang harus dilihat. Dan ini nggak ada master plan-nya. Mereka nggak banyak yang tahu. Seharusnya ini mau dibuat. Jadi ada memang koordinasinya antara PDAM, Telkom, PN Gas yang menggunakan fasilitas infrastruktur tadi ini. Tetap dia harus koordinasi dengan Dinas PU yang sebagai penanggung jawab masalah ini. Tapi ini kan duit. Ini ada uangnya. Bisa saja izin semeter bisa 100.000 per meter, bisa jadi 1 juta per meter. Nah ini nggak masuk. Ini dia tidak, sekarang ini nggak ada lagi retribusinya, tapi pakai uang juga ngurus ini. Kepada siapa masuknya? Nah balik lihat, dulu ada memang ada retribusinya, sekarang udah dihapus katanya. Tapi masih tetap dibayarkan. Bayar. Nah, inilah yang kejadian, akhirnya jalan tetap berlubang. Coba lihat itu nanti ada box cover Telkom. Nah ini kan memang sudah awal direncanakan dulu. Bangun tower Telkom, ada listrik di situ, ada dibuat blok listrik. Coba lihat kota ini penuh dengan tiang-tiang Telkom macam begitu. Sembraun nggak kota ini? Coba Anda lihat. Jadi itu tadi, kita memang harus memiliki sebuah dasar dokumen master plan penataan kawasan kota. Baik. Seperti contoh lagi tadi, penghancuran gapura, ornamen. Nah, ini kan nggak masuk dalam dokumen RT/RW perencanaan kota, dihancuri. Ya ini harus diikuti semua dalam apa yang diletakkan dalam dokumen ini untuk program 5 tahun ke depan Bobi. Jadi Pak Bobi pun juga harus hati-hati. Medan ini kota kritis. Ya sebagian bisa disuap, tapi sebagian juga nggak bisa suap. Ya kan? Jadi informasi ini harus disampaikan kepada Pak Bet dan disampaikan kepada Pak Bobi. Pak Bobi juga harus tahu ada hal-hal yang memang harus diikuti di dalam aturan membangun kota kita ini. Yang mungkin ini nggak disampaikan oleh Kepala Bapeda kepada beliau. Seperti ruang terbuka hijau, ya. Ini berapa persen untuk kota? Berapa persen sudah ada? Lalu penataan TPA regional. Kemarin Pak Bobi sudah, Bung Bobi sebagai wali kota sudah menukan TPA regional bersama dengan pemerintah pusat, tapi belum juga selesai, ya kan? Nah, jadi ini jadi masalah. Lalu ada WTP regional, penanganan air bersih untuk regional antara Medan, Binjai, dan Serang. Ini juga sedang dibangun. Nah ini juga membutuhkan penggalian tanah. Nah, jadi lokasinya juga bisa saja merusak infrastruktur yang baru dibangun. Hari ini Pemkot Medan melalui Dinas PU akan mengaspal jalan apa namanya ini? Jalan Moras Pongi misalnya. Baik. Tapi ada program baru, ya, untuk pembangunan pemasangan jaringan pipa air bersih. Korek lagi, rusak lagi jalan, belum tentu tahun depan bisa dikerjakan. Baik, Bang Asari, kalau misalnya kita berbicara master plan ataupun kita melihat renase yang ada di Kota Medan, ini muaranya semua terintegrasi atau ini terputus ini, Bang? Makanya ini menjadi juga salah satu penyebab banjir. Ini terputus sebenarnya, saya lihat nggak terintegrasi. Artinya dia kan
penanganan drainase Kota Medan ini kan tidak harus Pemko Medan saja, harus juga melibatkan pemerintah provinsi, ya kan? Juga harus melibatkan pemerintah pusat. Seperti contoh, ini mangkrak ya proyeknya, penanganan kawasan drainase untuk mengatasi kawasan banjir di daerah kawasan sana Mandala. Baik. Nah, itu ada namanya satu program, itu pusat yang nolanya, tapi itu terhenti. Terhenti sekarang. Ya, baik. Bang Asari, sini. Kalau tadi Abang menyinggung persoalan latar belakang dari Kadis PU Kota Medan yang bukan ahli di bidang pembangunan, Bang ya? Iya. Teknik ya. Bukan juga dia pelaksana, Bang ya. Tapi juga merupakan seorang mantan camat yang latar belakangnya dari hukum, Bang ya? Hukum. Lalu siapa selain, ada tidak orang yang tepat di Kota Medan ini yang memahami mengenai master plan dari drainase dan juga infrastruktur jalan? Ada di Kota Medan, ada. Banyak, Pak ya? Dan banyak. Mengapa ini tidak muncul? Ya, ini kan perkara antara suka tak suka atau macam mana, saya nggak tahu. Ini kepentingan. Banyak yang jago-jago di Kota Medan tuh. Kenapa nggak diberdayakan mereka? Kan ada fit and proper test, kan ada ujian asesmen. Banyak, bukan nggak banyak yang paham itu. Di Bapeda Medan tuh ada banyak yang jago-jago tuh, yang jago soal penataan kawasan, penataan drainase ada. Itu nggak ada. Di PU itu pun ada. Ya kalau nggak ada, ekspor aja dari luar, kan nggak bisa. Tapi orang teknik, betul-betul dia punya yang paham. Yang Dan paham. juga tidak hanya melihat ini pembangunan infrastruktur itu sebagai proyek, Bang ya? Iya, nggak Untuk sebagai mendapatkan keuntungan. Wah, bukan itu. Yang betul-betul yang mau bekerja dengan hati nurani. Apa yang dikatakan Pak Adba Terjapar kemarin dalam waktu kita buat seminar ya, dialog. Membangun kota ini nggak boleh berpikir mencari untung, tapi berpikirlah secara jernih dengan hati nurani. Kalau berpikir dengan hati nurani, ikhlas membangun ini, pasti kota ini jadi gitu. Bagus. Bukti memang dia bagus kok. Zaman Pak Bater Japar mana? Uang sedikit bisa bangun besar kok. APBD Kota Medan Pak zaman di Bater Japar tuh hanya kita katakanlah cuman 500-600 miliar belanja APBD Kota Medan. Tapi coba lihat waktu zaman Pak Bater Japar. Kantor-kantor pemerintahan, kantor lurah terbangun, kantor camat terbangun, nggak pakai dana APBD. Taman-taman terbangun, nggak pakai dana APBD. Dana dari mana? Ini dana masyarakat yang dikumpulkannya, yang diajaknya berkonsorsium. Terbangun kok kota ini. Lalu di zaman Pak Bater Japar membuka kawasan lebih luas. Buktinya apa? Tol. Itu zaman dia. Pembangunan, perencanaan, flyover. Zaman Pak Bater Japar. Tidak perlu banyak, yang penting terbangun luas. Terbangun luas, terbuka. Medan Utara terbuka kan? Dan kalau sekarang Sekarang banyak mengancuri, malah cari dapat banyak, Bang ya? dapat banyak, cari keuntungan lebih banyak lagi. Baik, siapa yang mendapatkan banyak? Entahlah siapa nggak tahu. Yang jelas kuncu-kuncu lah kita. Karena saya tahu betul, karena lebih kurang hampir 25 tahun saya berkecimpung dan cari makan, cari rezeki, cari kerja di pemerintah Kota Medan, di Pemprov. Maka saya tahu sedikit banyaknya, akhirnya melihat kinerja macam itu saya jadi kritis. Baik, terakhir, apa pesan untuk pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan? Ya, kalau saya pesankan kepada Dinas PU Kota Medan, tolonglah kembali kepada satu sistem perencanaan dengan menyusun kajiannya dulu. Kajian kawasan drainase, kawasan banjir drainasenya mana. Lalu memang betul-betul tersusun lah perencanaan itu, kajian-kajiannya. Setiap kecamatan kan bisa dibuat rencana detail kawasan. Setiap kecamatan ini bisa dibuat. Jadi kita ada berapa kecamatan? 21 kecamatan. 21 kecamatan. 21 kecamatan ya, dengan berapa ratus kelurahan. Ya tolonglah dibuat itu perencanaan drainasenya di setiap kecamatan. Jadi terukur dia, terencana, terukur dengan tersistem yang benar. Jangan asal-asalan, konsultannya pun jangan
wala-wala yang tamatan STM dipakai, tapi bayar, kan mereka kan ada hak bayarnya. Perencanaan kan ada hak bayar ya kepada konsultannya, kerjanya, yang ahlinya di bidangnya. Nah, Dinas PU juga harus berkonsultasi kepada ahli di drenase dengan ahli teknik di PU. Jadi jangan asal-asalan lagi lah. Sayang kita, uang itu banyak bertaburan tak kemana-mana. Kita boleh lihat, bandingkan pekerjaan yang dibangun oleh zamannya Surkani, zamannya Saleh Arifin, drenasenya sampai sekarang masih bagus. Bisa kita lihat, zaman Surkani, udah berapa puluh tahun zaman Surkani wali kota, sekarang drenase masih bagus. Baik. Begitu harus ditonton. Ya baik Bang Azhar di sini. Terima kasih atas waktu ya Bang Azhar di sini. Semoga ini menjadi masukan juga buat pemerintah Kota Medan agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kualitas Bang ya. Iya, kualitas daripada kuantitas ya. Kuantitas. Jadi itu yang paling utama. Kita harapkan begitulah kepala dinas yang akan datang ini, kepala dinas PU. Walaupun dia seorang sipil, silakan aja kan stafnya itu kan orang teknik. Ya, Baik. tapi dia perlu banyak koordinasi, lebih banyak tukar pikiran bila perlu mengajak tokoh-tokoh ahli bidangnya atau pemikir-pemikir atau pengkritik aja, nggak ada masalah. Baik. Ya kan? Baik, terima kasih Bang Azhari. Ya. Sampai jumpa. Sehat selalu Bang Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi, saudara, wawancara kita dengan Direktur dari Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Sumatera Utara, Azhari sini.